Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita dari kelompok berapa? Kelompok sekian ingin mempresentasikan mengenai modul 13, yaitu modul menyempurnakan model desain kelas. Nah, tujuan dari modul ini adalah setelah mempelajari modul ini, kita semua dapat memperbaiki atribut model domain, yang kedua memperbaiki hubungan model domain, yang ketiga memperbaiki metode model domain, yang keempat deklarasikan konstruktor dari model domain, yang kelima beranotasi perilaku metode, dan yang terakhir membuat komponen dengan antarmuka. Yang kedua ini peta prosesnya kita kan kemarin udah bikin model desain, model arsitektur juga udah. Sekarang ke tahap model domain ya. Terus yang selanjutnya itu memperbaiki atribut model domain. Atribut mencangkup berikut: menyempurnakan metadata atribut, memilih tipe data, membuat atribut turunan, dan menerapkan enkapsulasi. Lalu yang selanjutnya, deklarasi atau menyempurnakan metadata atribut. Deklarasi atribut dalam diagram kelas UML mencangkup yang berikut: ada nama, visibilitas, jenis, multiplisitas, nilai awal, dan kendala. Selanjutnya, menyempurnakan metadata. Ini contoh yang tadi, visibility, nama, multiplicity, terus type, terus unit value, sama constraint. Ini tuh kayak nulisin contohnya aja nih kayak gini gitu. Terus memilih tipe data yang tepat. Memilih tipe data merupakan trade-off dari transparansi perwakilan, waktu komputasi, dan ruang komputasi. Selanjutnya ada memilih tipe data yang tepat. Nah, ada beberapa tipe data untuk ditulis di model domain. Yang pertama ada string. String itu tipe data yang mungkin memerlukan pemetaan antara representasi UI dan representasi penyimpanan atau database. Yang kedua ada long. Long ini tipe data yang menghemat ruang, tetapi mungkin tidak cukup untuk mewakili nomor telepon yang besar dan mencangkup luas seperti nomor internasional. Yang ketiga, phone number. Objek nilai adalah kelas yang mewakili data ponsel. Tipe data ini transparan secara representatif, tetapi membutuhkan pengkodean tambahan. Yang ketiga, char array. Tipe data ini mirip dengan string dan tidak menambah nilai. Yang terakhir, in array. Tipe data ini menghemat ruang, tetapi tidak merepresentasikan transparan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjut dong. Indah. Nggak ada suara. Wahyu aja deh. Oke. Slide 9 ya? Iya. Bisa share screen nggak, Yuk? Bisa kayaknya. Ya udah, coba stop. Membuat atribut turunan. Bentar. Nah, sok. Membuat atribut turunan. Dalam analisis, Anda mungkin memiliki atribut yang Anda tahu dapat diturunkan dari sumber lain. Lebih stabil. Contoh kanonik adalah perhitungan usia seseorang dari tanggal lahirnya. Selanjutnya, menerapkan enkapsulasi. Untuk menerapkan enkapsulasi, ikuti langkah-langkah ini. 1. Jadikan semua atribut pribadi, visibilitas. Tambahkan metode pengakses publik untuk semua atribut yang dapat dibaca. Ketiga, tambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang dapat ditulis, tidak beku. Contoh enkapsulasi. Di sini ada customer, lalu name, last name, address, phone, sama metode seperti ini. Selanjutnya, memperbaiki hubungan kelas. Tidak ada perbedaan yang jelas antara analisis dan desain, terutama dalam hal pemodelan asosiasi kelas. Desain biasanya membahas perincian ini: jenis, asosiasi, agregasi, dan komposisi, arah traversal, juga disebut navigasi, asosiasi yang memenuhi syarat,
menyatakan metode manajemen asosiasi, menyelesaikan banyak ke banyak asosiasi, menyelesaikan kelas asosiasi. Jenis hubungan. Ada 3 jenis hubungan, yaitu asosiasi, agregasi, dan komposisi. Hubungan ini menyiratkan bahwa objek terkait entah bagaimana terikat pada objek asli, biasanya sebagai input atribut instan. Ada jenis hubungan lain, ketergantungan, yang menyatakan bahwa satu objek menggunakan objek lain untuk melakukan beberapa pekerjaan, tetapi tidak ada atribut instan yang memegang objek itu. Asosiasi, hubungan semantik antara dua atau lebih pengklasifikasi yang menentukan koneksi di antara instan mereka. Agregasi, suatu bentuk khusus dari asosiasi yang menentukan hubungan seluruh bagian antara agregat, keseluruhan, dan bagian komponen. Komposisi, suatu bentuk agregasi yang mengharuskan turunan bagian dimasukkan paling banyak satu komposit pada satu waktu dan banyak objek komposit bertanggung jawab atas pembuatan dan penghancuran bagian-bagian. Navigasi, panah navigasi menunjukkan arah traversal objek saat runtime. Terkadang dalam analisis, Anda tidak tahu ke arah mana perangkat lunak perlu menavigasi asosiasi. Masalah ini harus diselesaikan dalam desain. Udah yuk, stop. 19 gue. Kok nggak bisa allow sih? Bisa nggak, Nis? Bisa nggak? Masuk nggak? Masuk. Lanjut ke asosiasi berkualitas. Dalam asosiasi satu ke banyak atau banyak ke banyak sering berguna untuk memodelkan bagaimana sistem akan mengakses elemen tunggal dalam asosiasi. Gambarnya seperti yang terlihat di layar. Lanjut langsung metode hubungan. Metode asosiasi memungkinkan klien untuk mengakses dan mengubah objek terkait. Ada 3 kasus, yaitu satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Hubungan satu ke satu memerlukan variabel instance tunggal. Metode hubungan lagi, hubungan satu ke banyak membutuhkan penggunaan koleksi. Nis. Contohnya, Bentar, Nis. Slide-nya mana? ini. Emang nggak kelihatan? Wahyu, di lu ada slide nggak? Nggak ada. Nggak ada slide, Nis. Hah, sumpah. Aku udah multiple. Bentar. Coba buka yang di PPT-nya, lu klik. Ini. Kelihatan nggak? Enggak. Enggak. Tapi kok you are presenting? Iya, you're presenting, tapi kayaknya lu di window itu gitu. Udah belum? Wait. Belum, coba buka di PPT-nya. Tuh, di bawah tuh ada PPT. Nah. Udah, lanjut, Nis. Metode hubungan satu ke banyak membutuhkan penggunaan koleksi. Contohnya seperti ini. Terus ada menyelesaikan hubungan banyak ke banyak. Mengelola asosiasi banyak ke banyak adalah tantangan. Pertimbangkan untuk membatalkan persyaratan ini pada waktu desain. Terus lanjut ke menyelesaikan banyak ke banyak asosiasi. Jika asosiasi banyak ke banyak harus dipertahankan, Anda kadang-kadang dapat menambahkan kelas di antaranya yang mengurangi asosiasi banyak ke banyak.
atau tunggal menjadi dua asosiasi satu ke banyak. Sebagai contoh, seperti di bawah ini, langsung ke menyelesaikan kelas asosiasi. Kelas asosiasi hanya bisa ada dalam mode analisis. Itu harus diselesaikan menjadi kelas yang dapat diprogram di desain. Atau kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara dua kelas utama. Seperti tim score di bawah ini, dua kelas utamanya. Terus langsung ke metode penyempurnaan. Metode diidentifikasi selama alur kerja berikut. Analisis CRC yang menentukan tanggung jawab. Poin kedua, analisis robustness yang mengidentifikasi metode dalam kelas layanan. Poin ketiga, desain yang mengidentifikasi metode asesor dan mutator untuk atribut dan asosiasi. Terus yang kedua ada jenis metode lain. Poin yang pertama adalah manajemen objek, yang kedua menguji unit, dan yang ketiga pemulihan, inverse, dan operasi gratis. Metode penyempurnaan seperti ini contohnya, sintaksnya seperti itu, visibility, name, param, terus ada type, terus return value, terus langsung constraint. Anotasi metode perilaku. Anotasi UML dapat dilampirkan ke setiap metode untuk mendokumentasikan perilaku metode. Udah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Indah ya. Yuk, Indah. Indah. Belum ada. Sembari nunggu Indah, ini aja ya. Gua mau kasih pertanyaan nih. Dari yang udah gue jelasin tadi, menurut kalian fungsi dari garis asosiasi itu apa? Ada yang bisa jawab gak? Oh, ini langsung dijawab. Gak apa-apa, kan diskusi. Wahyu mungkin mau bisa jawab fungsi garis asosiasi. Asosiasi menyatakan hubungan antara dua objek. Contohnya survei mengirim ke customer. Ya, jadi pokoknya tuh kalau asosiasi itu lebih ke itu buat apa ya, kayak hubungan antara satu entitas ke entitas lain gitu, kayak misalnya apa namanya, misalnya kayak kita punya kelas diagram nih fakultas, nah dia punya jurusan kayak gitu, ntar hubungan antara fakultas sama jurusan tuh apa kayak gitu, jadi dia pakainya asosiasi gitu.
Terus gue ada pertanyaan nih, apa saja 3 metode yang digunakan dalam metode penyempurnaan? Metode ya? Metode ada 3. Yang pertama itu ada analisis CRC, terus yang kedua ada analisis robustness, sama yang ketiga itu desain. Bener nggak? Iya, udah. Oh iya, Iya, ada ya? Ada. Oh iya, ini bener. Terus pertanyaan dari aku, apa yang dimaksud dengan analisis robustness? Apa, Nis? Apa yang dimaksud dengan analisis robustness? Oh, itu di mana lagi kan? Slide berapa, woi? Slide nomor 26. Robustness itu dia mengidentifikasi Fungsinya itu. metode dalam pos layanan. Iya, betul. Indah, kayak mana, Ndah? Indah kayaknya nggak di-allow deh itunya mikrofonnya sama kameranya, jadi nggak bisa. Iya tuh, dinyalain dulu, Indah. Kurang dari slide berapa sih? Bentar aku live. Nah, ini bisa, Ndah. Tinggal share screen. Cepatlah, Indah. Tinggal nomor 30 sampai 35 aja, Ndah. 5 slide aja. 30 sampai 34. Nggak ada suara, ih. Mana sih suaranya? Nggak ada, Indah. Coba itu suaranya di ini, Ndah. Diklik. Yang pokoknya di bawahnya ada gambar mikrofon, diklik. Atau ini aja ya, Indah bisa. Atau kita backup aja. Iya, backup aja deh. 5 slide doang. Berapa slide, Nis? 4 deh, 4 doang. Halaman berapa? Gue aja ya. 30 sampai 34. Ya, 30 sampai 34 ya, internet. Wait, guys. Udah ada muncul belum? Udah. Nis, udah ya? Udah. Oke, lanjut lagi ya. Yang halaman 30 ini kita lanjutin yang tadi. Yang selanjutnya itu meninjau kopling.
Idealnya model Anda harus memiliki kopling terendah sambil mempertahankan FR dan NFR. Kayak ini contohnya nih, kopling sangat tinggi tuh di library branch, terus habis itu kopling rendahnya di library branch juga, cuma dia beda ya. Ini kayak asosiasinya ini beda ya, yang ini kan kayak bolak-balik, ini satu arah doang kayak gitu. Terus habis itu meninjau kohesi. Idealnya model Anda harus memiliki kohesi tertinggi. Idealnya model Anda harus memiliki kohesi tertinggi. Ini kohesi terendahnya kayak ini kohesi tertinggi. Ini kayak ini tuh kan meni ke 0 nggak sih, apa meni ke 1 kayak gitu. Jadi hubungan kardinalitasnya. Habis itu membuat komponen dengan interface atau antarmuka. Kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen yang kohesif dengan antarmuka yang disediakan dan diperlukan dengan baik. Ini contohnya ada book reservation, terus habis itu ada apa lagi nih? Late return notification sama loan. Terus habis di sini tuh ada kayak servisnya apa? Sini servis semua ya. Kalau dilihat di sini servis semua karena ada simbol servis di situ. So, habis itu membuat komponen termuka, panah ketergantungan tidak diperlukan jika Anda menggunakan notasi antarmuka yang diperlukan. Namun, Anda dapat menunjukkan panah seperti yang diilustrasikan dalam contoh sebagai berikut. Nih, panah-panahnya udah nggak panah, bukan panah exclude lagi, tapi yang kayak gini-gini nih panahnya. Kayak gitu. Ini contohnya kayak late return tuh ketergantungan sama loan, tapi panahnya bukan panah ketergantungan, kayak gitu. Nah, ringkasan dari yang udah kita pelajarin hari ini, itu yang pertama, selama alur kerja desain, Anda harus memperbaiki model domain untuk mencerminkan paradigma implementasi. Yang kedua, model ini menjelaskan cara memperbaiki fitur-fitur model domain berikut. Yang diperbaiki itu ada atribut, ada relation-nya, ada hubungannya, ada metodenya, ada konstruktornya, dan juga perilaku metodenya dengan menggunakan anotasi. Yang ketiga, kelas harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka mempertahankan kohesi tinggi dan kopling rendah. Yang keempat, kelas dapat dikelompokkan menjadi komponen kohesif dan antarmuka yang terdefinisi dengan baik. Ini pertanyaan aku tadi. Udah. Nah, udah guys. Udah selesai. Ada yang mau tanya-tanya nggak yang belum paham? Udah selesai. Udah kan? Nanti kalau misalnya bingung, nanya aja ke Paseno aja. Oke. Ini kita bikin pertanyaan lagi di YouTube ya? Iya, kita bikin pertanyaan satu kan? Pertanyaannya yang tadi aja nih, pertanyaan Wahyu tadi. Apa tadi yuk pertanyaannya yuk? Ada di line. Oh iya, oke. Ada di line. Bentar, munculin aja di sini nanti. Wait. Itu pertanyaannya diupload ke YouTube, tampilannya di caption. Di caption aja yang penting. Iya, di caption aja. Bentar. Ini ya, yang buat yang lihat video kami, ini ada pertanyaan dari kami, apa saja 3 metode yang digunakan dalam metode penyempurnaan. Yang bisa menjawab, silahkan komentar di kolom komentar kami. Udah ya. Sekian. Aku tutup ya guys. Iya, tutup. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, silahkan komentar dan juga di like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record yuk, stop record. Oke. Stop recording.